Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelompok bioteknologi dengan anggota. Yang pertama ada Elsa Monica, yang kedua ada Herliana, yang ketiga dan saya sendiri ini Laudri Bayu Andriansah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal karya kami yang berbasis bioteknologi yang berjudul Gambus Annona muricata L, inovasi pangan protein kaya antioksidan. Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mempunyai sektor pertanian dengan berbagai komoditas hasil pertanian yang beragam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak hasil pertanian yang dijadikan sebagai pemenuhan bahan pangan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil komoditas pertanian yang ada di Indonesia adalah kedelai. Kedelai ini merupakan salah satu jenis tumbuhan berupa golongan polong-polongan atau kacang-kacangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah menjadi berbagai bentuk bahan pangan. Sehingga hasil pertanian ini disebut diolah dalam skala industri, biasanya seperti itu. Kemudian salah satunya adalah tempe gembus yang merupakan inovasi bahan pangan tempe yang berbahan dasar dari ampas tahu yang difermentasi dengan menggunakan ragi. Kemudian berawal dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengolah ampas tahu dengan menawarkan sebuah inovasi tempe gembus yang dipadukan dengan sari daun sirsak. Pemanfaatan daun sirsak ini adalah untuk menambah nilai gizi yang terkandung dalam tempe gembus, bahwa di dalam daun sirsak itu mengandung antioksidan yang mana antioksidan tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya inflamasi sel kanker. Berdasarkan permasalahan dan kajian literatur yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian mengenai tempe gembus daun sirsak inovasi bahan pangan kaya akan antioksidan. Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memberdayakan dan menambah nilai ekonomis dari tempe gembus yang kaya akan antioksidan yang mampu mencegah terjadinya anti kanker di dalam tubuh. Terobosan tersebut memiliki basis saling temas sebagai landasan berpikir seperti yang tercantum dalam diagram berikut. Yakni kita menggunakan analisis sets di mana sains, ekologi, teknologi, dan sosial. Jadi dari ranah sains dapat kita ketahui bahwa dalam ranah sains kita menggunakan mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi. Kemudian dari sisi teknologi kita memanfaatkan fermentasi limbah ampas tahu dengan sari daun sirsak menggunakan ragi. Kemudian dari segi lingkungan akan mengurangi limbah pabrik tahu yakni limbah ampas tahu. Selanjutnya yang kedua yakni mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian dari ranah masyarakat itu sendiri akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi dari masyarakat. Kemudian juga akan menambah kreativitas masyarakat serta menyehatkan tubuh. Berikutlah dianalisis dari analisis sets, yakni akan sekali keterkaitan antara sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian rumusan masalah yang kita angkat pada kali ini adalah bagaimana proses pembuatan tempe gembus Annona muricata, dan yang kedua, apa saja kandungan yang terdapat dalam tempe gembus Annona muricata. Tujuan penelitian: penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan tempe gembus Annona muricata dan juga mengetahui kandungan yang terdapat di dalam tempe gembus Annona muricata. Dan adapun manfaat penelitian ini yakni yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu kandungan gizi pada bahan makanan. Dan yang kedua yakni memberikan informasi solutif terhadap hasil samping pabrik tahu yakni berupa ampas tahu untuk dapat diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bergizi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Dan kajian teori ini kita akan membahas tentang ampas tahu dan sirsak. Lanjut saja. Yang pertama yaitu ampas tahu.
Ampas tahu merupakan limbah padat yang diperoleh dari proses pembuatan tahu dari kedelai. Sedangkan yang dibuat tahu adalah cairan atau susu kedelai yang lolos dari kain saring. Ampas tahu adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya atau limbah industri pangan yang telah diambil sarinya melalui proses pengolahan secara basah seperti ampas kecap, ampas tahu, ampas bir, dan ampas umbi kayu. Masyarakat kita umumnya ampas tahu tersebut digunakan sebagai pakan ternak dan sebagian dipakai sebagai bahan dasar pembuatan tempe gembus. Menurut Nurjana dan Usmiati, kadar protein ampas tahu cukup tinggi, yaitu sekitar 6%. Ampas tahu segar mempunyai tekstur yang lembek dengan kadar air yang tinggi serta memiliki daya tahan yang tidak lebih dari 24 jam dalam keadaan terbuka, karena dapat terjadi kepembusukan akibat timbulnya NH3 atau amonia. Ampas tahu dapat diawetkan melalui proses pengeringan dengan oven menggunakan panas 40–500 derajat Celcius selama 24–48 jam. Selanjutnya di sini ada tabel tentang komposisi zat gizi ampas tahu per 100 gram. Dalam ampas tahu terdapat kalori sekitar 41,0 kal, protein 2,6 gram, lemak 18,3 gram, karbohidrat 41,3 gram, kalsium 19,0 mg, fosfor juga 9,0 mg, besi 4,0 mg, dan air 9,0 gram. Pembahasan kajian teori. Kajian yang kedua yaitu tentang sirsa. Tumbuhan sirsa atau Annona muricata lin merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Biasanya tanaman ini dapat tumbuh di daerah ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Pohon sirsa memiliki ketinggian mencapai 8–10 meter dan diameter batang 10–30 cm. Akarnya dapat menembus tanah hingga kedalaman 2 meter, tangkai daunnya sekitar 3–7 mm, memiliki urat daun menyirip dan tegak. Daun sirsa berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan panjang 6–18 cm dan lebar 3–7 cm. Bentuk daunnya bulat panjang dengan ujung yang lancip. Lateral saraf tebal, bagian atas mengkilap hijau, kaku, dan memiliki bau menyengat. Kemudian klasifikasi dari tanaman sirsa itu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Polycarpicea, famili Annonacea, genus Annona, dan spesies Annona muricata lin. Sirsa sejauh ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya karena kandungan gizinya yang tinggi seperti karbohidrat, vitamin C, dan mineral. Menurut Widyaningrum, buah berkhasiat mencegah dan mengobati diare, mah, disentri, demam, flu, menjaga stamina, dan memperlancar ASI. Bunga digunakan sebagai obat bronkitis dan batuk. Biji digunakan untuk mencegah dan mengobati astringen karminatif, penyebab mutah, mengobati kepala berkutu dan parasit kulit, serta obat cacing. Kulit batang digunakan untuk pengobatan asma, batuk, hipertensi, obat parasit, obat penenang, dan kejang. Akar digunakan untuk obat diabetes, khusus kulit akarnya, obat penenang, dan kejang. Di antara bagian-bagian tanaman sirsa tersebut, daun juga bermanfaat sebagai obat penyakit jantung, diabetes, dan anti kanker yang merupakan senyawa antioksidan. Selain itu, daun sirsa juga dimanfaatkan untuk pengobatan demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, anti spasmodik, anti hipertensi, obat nyeri, pereda nyeri, hipoglikemik, dan anti kanker.
Daun sirsa yang berkualitas adalah daun sirsa yang memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang tinggi. Daun sirsa yang digunakan untuk pengobatan adalah daun sirsa yang tumbuh pada urutan ketiga sampai kelima dari pucuk. Daun sirsa mengandung senyawa acetogenin, anokatasin, anokatalin, anohexosin, anonalsin, anomurisin, anomurin, anona, kakloirin, gentisic acid, gigantetronin, asam linoleat, dan muricapentosin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laudri Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 terkait pembuatan tempe gembus ini. Jadi metode yang dilakukan yang pertama itu adalah kita mengambil bahan yang meliputi ampas kedelai dan juga daun sirsa. Yang kedua adalah pembuatan yang meliputi alat, bahan, dan juga langkah pembuatan. Dan yang ketiga adalah timeline daripada kegiatan tersebut. Nah, pengambilan bahan ini gembus atau yang dapat dikenal sebagai tempe yang berasal dari ampas kedelai ini, ampas kedelai diambil dari industri penghasil tahu. Nah, kemudian kalau dari daun sirsatnya itu diambil langsung dari pohon sirsat. Nah, kenapa kok daun sirsatnya ini diambil langsung? Karena hal ini dilakukan untuk mempertahankan kesegaran daripada daun sirsat tersebut. Nah, pembuatan gembus ala mercata ini meliputi yang pertama tadi alat yang berupa kompor, kemudian ada panci, nampan, saringan, ada saringan kain, plastik, dan juga tusuk gigi. Nah, fungsi daripada tusuk gigi nantinya adalah untuk melubangi plastik, seperti itu ya. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe gembus ala mercata ini adalah yang pertama ampas kedelai yang meliputi, maksudnya ampas kedelai dengan berat sekitar 2 kg. Kemudian tepung beras sekitar 2 sendok makan, dan yang ketiga adalah ragi seujung sendok teh, dan yang keempat adalah daun sirsat sebanyak 4 lembar. Nah, langkah pembuatan untuk pembuatannya yang pertama itu adalah pembuatan bahan pada pembuatan gembus ini diawali dengan kita mengambil ampas kedelai dari proses pembuatan tahu. Kemudian kita menyiapkan daun sirsat yang masih segar. Setelah itu kita siapkan panci beserta tutupnya, kemudian ampas kedelai dan daun sirsa yang sudah kita tadi direbus dalam panci yang sudah mendidih tadi. Jadi pancinya itu dikasih air sampai mendidih, kemudian baru kita masukkan ampas kedelainya tadi dan juga daun sirsatnya itu. Setelah itu kita diamkan hingga dingin. Setelah dingin, kedua bahan tersebut kita saring menggunakan saringan kain tadi hingga benar-benar tidak ada air yang menetes. Tapi daunnya itu kita ambil dulu ya, kita ambil daunnya, kemudian kita saring ampas kedelainya menggunakan saringan kain tadi hingga benar-benar tidak ada air yang menetes. Kemudian adonan yang tadi yang sudah kita tiriskan tadi kita letakkan di atas nampan selama sekitar 1 malam. Setelah itu adonan tadi kita kukus selama 30 menit dengan api besar. Setelah kita kukus, kita tuangkan lagi ke nampan, kemudian kita kita tidak biarkan untuk menggumpal, jadi dipiar-piarkan gitu. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Setelah dingin kita tambahkan tepung beras dan juga ragi, ayak kedua bahan ya. Jadi saringan tadi yang satunya itu fungsinya untuk mengayak tepung beras dan juga raginya itu tadi. Nah, menggunakan saringan. Setelah itu kita aduk hingga rata adonan tersebut. Setelah itu selesai. Setelah itu kita kemas tempe tersebut ke dalam plastik yang sesuai dengan selera kita ya, ukurannya mau berapa, tapi plastik tadi sudah kita lubangi menggunakan tusuk gigi tadi. Kemudian yang terakhir ya kita menunggu kurang lebih selama 2 hari ya untuk proses fermentasi ini. Nah, setelah itu jadilah gembus ala mercata ini siap untuk kita masak. Nah, penelitiannya ini dapat kita laksanakan selama 3 minggu ya, kurang lebih 3 mingguan. Untuk biaya yang dapat kita keluarkan untuk penelitian ini hanya sekitar 23.000 saja. Ya, jadi dengan adanya olahan ini diharapkan ini dapat meningkatkan nilai daripada ampas kedelai ini dari proses pembuatan tahu.
Jadi sasaran utamanya kita adalah industri-industri tahu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.